KPK observasi Kampung Udapi Hilir menuju Kampung Bebas Korupsi. Ditres Narkoba Polda Papua Barat berhasil ringkus pemilik ganja. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Rabu 8 Februari 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Yandes Wihiawari, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua Barat berhasil tangkap satu pelaku pemilik narkotika saat hendak turun dari kapal Labobar dengan membawa narkotika jenis ganja sebanyak 2 bungkus plastik bening dengan berat 307,15 gram. Setelah mendapat laporan dari masyarakat bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur bertempat di Pelabuhan Laut Manokwari. Tim Opsnal Ditres Narkoba melakukan kegiatan cipta kondisi dalam rangka menjelang hari ulang tahun Pekabaran Injil berupa pemantauan terhadap penumpang kapal KM Labobar dari Jayapura. Bahwa salah seorang penumpang membawa narkotika jenis ganja yang akan turun ke Pelabuhan Manokwari. Selanjutnya, sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Timur, bertempat di pintu keluar pelabuhan, anggota berhasil menangkap pelaku berinisial SEP dan dilakukan penggeledahan dan didapati 2 bungkus plastik bening ganja kering dengan berat 307,15 gram. Jam 05.00 WIB bertempat di Pelabuhan Laut Manokwari, tim Opsnal Ditres Narkoba melakukan giat cipta kondisi dalam rangka menjelang Pekabaran Injil berupa pemantauan terhadap penumpang kapal KM Labobar dari Jayapura yang turun di Pelabuhan Manokwari. Lalu diperoleh informasi dari masyarakat bahwa salah seorang penumpang membawa narkotika jenis ganja yang akan turun di Pelabuhan Manokwari. Selanjutnya sekitar jam 07.30 WIB setempat di pintu keluar Pelabuhan Manokwari, tim Opsnal mengamankan seseorang yang dicurigai berdasarkan ciri-ciri yang disampaikan oleh masyarakat. Kemudian dilakukan penggeledahan, ditemukan di dalam tas jinjing yang dibawa oleh tersangka, yakni narkotika jenis ganja sebanyak 2 bungkus plastik. Pasal yang dikenakan kepada pelaku yaitu Primar Pasal 114 Ayat 1, Subsidiar Pasal 111 Ayat 1, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Tim Liputan melaporkan. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Selasa siang lakukan observasi pemerintah Kampung Udapi Hilir sebagai kampung yang diusulkan sebagai kampung bebas korupsi. Badan PU. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia pada Selasa siang melakukan observasi di Kampung Udapi Hilir, Distrik Pravi, sebagai kampung yang diusulkan oleh Pemda Manokwari melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Observasi dilakukan dengan tujuan agar KPK dapat mengetahui kesiapan dari Kampung Udapi Hilir. Pada kesempatan tersebut, pemerintah kampung memaparkan program pembangunan yang telah dilakukan. Selain kepala kampung, KPK juga menyampaikan hal-hal penting yang harus dimiliki Kampung Udapi Hilir sehingga dapat terpilih kampung anti korupsi. Ini adalah observasi desa anti korupsi ini. Pertama adalah penata laksanaan desa. Yang kedua adalah terkait dengan penguatan pengawasan. Yang ketiga adalah penguatan kualitas pelayanan publik. Yang keempat adalah penguatan partisipasi masyarakat. Dan yang lima kita juga ingin melakukan tentang kearifan lokal. Yang kelima ini kemudian kita bagi menjadi ada 18 lagi subkomponennya. 18 subkomponen itu kemudian kita checklist, kita cek lagi kepada kepala kampung. Apakah sudah memenuhi kriteria ini? Sekalian nanti kita siapkan dokumennya, misalkan untuk penyusunan laporan
ada, apakah kemudian sudah melakukan, sudah ada nggak bukti fisiknya, ada apakah kemudian. Selain Kampung Udapi Hilir di Papua Barat, ada kampung yang diusulkan sebagai kampung anti korupsi, yakni Kampung Soribo dan Kampung Sudomulyo, Kabupaten Manokwari Selatan. Setelah dilakukan observasi, ketiga desa tersebut akan dilakukan pendampingan sehingga dapat menyiapkan persyaratan yang belum dimiliki. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, tahun 2023, bantuan keagamaan diserahkan ke kabupaten kota, sedangkan Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat hanya mengelola kegiatan monitoring dan evaluasi program pembangunan yang telah dilakukan. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Barat yang dulunya kelola beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan keagamaan, wisata rohani, dan juga umroh, serta bantuan keagamaan. Di tahun 2023, tugas dan fungsinya sudah diserahkan ke kabupaten kota. Hal ini berkaitan juga dengan terbentuknya daerah otonomi baru Provinsi Papua Barat Daya, maka APBD Provinsi Papua Barat dibagi dengan provinsi baru. Hal ini yang mengakibatkan program-program kerja Biro Kesejahteraan Rakyat juga langsung diserahkan ke kabupaten kota di Provinsi Papua Barat dan juga Papua Barat Daya. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Barat saat diwawancarai mengatakan, tahun 2023 alokasi dana untuk kelembagaan keagamaan. Jadi fokus kegiatan yang dilakukan hanya belanja rutinitas kepegawaian dan juga hari ulang tahun pekabaran Injil ke-168. Dan juga difokuskan pada monitoring dan juga evaluasi kegiatan di lapangan untuk tahun yang lalu. Ya, kami dari Biro Kesra tahun ini kami tidak mendapatkan dana alokasi untuk kelembagaan, dan untuk khususnya kelembagaan keagamaan. Jadi tahun ini kami tidak dapat alokasi anggaran untuk itu. Jadi fokusnya untuk belanja rutinitas atau kegiatan yang ada di HUT-PI. HUT-PI ini yang dari Biro Kesra berfokus untuk itu. Yang ini jadi semua bantuan sosial keagamaan itu sudah dikembalikan ke kabupaten kota masing-masing. Jadi di provinsi hanya mengurus setingkat sinode, ya itu yang ada di Biro Kesra. Ditambahkan, untuk tahun ini anggaran yang dikelola Biro Kesra 20 miliar. 15 belanja rutinitas pegawai Biro Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Barat, 5 miliar kegiatan hari ulang tahun pekabaran Injil ke-168 tahun, dan sisanya untuk melaksanakan program yang dikelola Biro Kesra. Dari biasanya tahun ini yang ini jauh ke bawah. Ini cuma hanya Biro Kesra hanya 10 miliar, 20 miliar. Jadi kita plot 5 miliar untuk HUT-PI. Iya. Terus 15 untuk belanja rutinitas Biro Kesra, utama terdiri dari berarti anggarannya 20 ya Bapak? ya. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Barat menghimbau kepada masyarakat bahwa proposal yang masuk ke Biro Kesra tidak akan diterima. Karena dengan adanya pemekaran provinsi, maka semua proposal akan dikembalikan ke kabupaten kota di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Rabu 8 Februari 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yanes Wihiawari undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.